Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrul Mami Ahmad dengan NIM 2014-20021 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Oke, pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu tentang pengertian dasar hukum, asas, dan tujuan arbitrase syariah serta perbedaannya. Baik, untuk materi pertama ini yaitu pengertian dari arbitrase. Nah, menurut bahasa ini, arbitrase berasal dari kata arbitrase, yaitu bahasa Latin, arbitrage dari bahasa Belanda, arbitration dari bahasa Inggris, dan arbitrage dari bahasa Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter atau wasit. Nah, adapun menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS menyatakan arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atau persetujuan para pihak yang bersengketa, dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pengertian lain, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Nah, adapun dasar hukum arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini ada beberapa hal yang penting yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyinya, undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, secara eksplisit menempatkan bahwa arbitrase memiliki kewenangan mutlak terhadap kewenangan peradilan umum sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, sedangkan putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri. Nah, hal itu sesuai dengan pasal 60 JO 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam penunjukan arbiter juga terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan yang terdapat pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Syaratnya itu, pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya minimal 15 tahun. Sedangkan pada pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa hakim, jasa, penitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Untuk materi selanjutnya yaitu asas arbitrase.
Nah, asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia sangat banyak macamnya, seperti asas-asas dalam kontrak yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, dan asas konsensualisme atau konsensualisme, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, dan asas itikat baik atau trouw den trouw, dan asas kepribadian atau personality. Nah, arbitrase sendiri mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa biaya serta waktu untuk dibawa ke pengadilan. Nah, arbitrase sendiri sering disamaratakan dengan mediasi, yakni proses informal di mana pihak ketiga akan berperan sebagai penengah kedua belah pihak yang sedang berselisih dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Arbitrase dengan arbitrase syariah itu berbeda. Nah, ini materi tentang arbitrase syariah. Nah, perlu kita ketahui, arbitrase syariah atau disebut juga dengan tahkim diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip perdamaian dan sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, definisi tahkim sendiri adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk, yaitu sebagai penengah atau mediator, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, dasar hukum bertahkim terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 35. Nah, di ayat tersebut dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, seperti sengketa suami istri untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan. Nah, ini perbedaan arbitrase dengan arbitrase syariah. Perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah terletak pada tata cara atau prosedur dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam. Untuk prosedur arbitrase, yang pertama, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase. Ketiga, penunjukan arbitrase. Yang keempat, tanggapan termohon dan tuntutan balik atau rekonvensi. Dan yang kelima, sidang pemeriksaan. Nah, sedangkan untuk prosedur arbitrase itu, yang pertama didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris Basarnas. Kedua, pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Nah, dan yang ketiga ini, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikuti para pihak untuk melaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.